kalau tema dalam Sabda Bina Umat, Sabda Guna Krida itu penyelenggaraan Allah. Apa sih penyelenggaraan Allah? Apa sih yang sedang Allah selenggarakan? Apa yang kalau dia menyelenggarakan sesuatu, maka penyelenggaraan seperti apa yang sedang Allah rancang, Allah buat, bahkan terjadi hari-hari ini. Bayangan kita selalu kalau Allah menyelenggarakan sesuatu, maka kita berpikir bahwa semua itu sesuai, semua itu yang baik. Tetapi menurut kacamata dan pikiran kita, kalau Allah sebagai penyelenggara. Tetapi betulkah bahwa kita semua sadar bahwa penyelenggara dunia ini, kehidupan ini ada pada Tuhan? Karena ada orang-orang juga yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu dia benar di awal, misalnya ada pandangan deisme. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini sedemikian rupa. Tetapi setelah dia menciptakan, dia meninggalkan ciptaannya. Dan bumi ini, dunia ini, ya berjalan saja secara otomatis, sebagaimana yang sudah diatur. Sudah berjalan otomatis, dia tinggalkan ciptaan. Atau bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Semua ini terjadi, ya memang alaminya lah sedemikian terjadi. Tidak perlu ada pihak lain yang mengatur dan melakukan segala sesuatu di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, benarkah itu? Tentu saja tidak jawabannya. Ya, tentu saja tidak. Ada Tuhan yang menjadi penyelenggaraan Allah. Artinya bahwa sejak awal dia merancang kehidupan ini, tetapi dia juga yang membuat segala sesuatunya, bahkan terus bertindak dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup manusia. Meskipun kadang-kadang apa yang Tuhan buat baik belum tentu kan bagi kita baik. Karena cara pandang kita, saya mau A yang Tuhan lakukan B atau C atau D, lalu kita anggap itu tidak baik bagi saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyelenggaraan Allah seperti apa yang kita lihat dalam bacaan ini? Ya, nah kita lihat Bapak Ibu, kalau dalam bacaan ini disebutkan bagi kita dimulai dengan Paulus katakan dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Nah, dia pertama-tama menyatakan bahwa kalau dia menjadi rasul bukan karena dirinya, tetapi karena kehendak Allah lah, karena Tuhan lah, karena Yesus lah yang memilihnya dan menampakkan diri di perjalanan menuju Damaskus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan surat ini ditujukan dari Rasul Paulus kepada siapa? Menarik, sangat menarik. Rasul Paulus menunjukkan beberapa kali tentang kepada siapa surat itu ditujukan. Disebutkan dalam bacaan kita kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, orang-orang Efesus disebut sebagai orang-orang kudus. Apa yang dimaksud dengan kudus? Orang yang kudus itu berarti disebut kudus, itu berarti saya dipisahkan, saya disendirikan, saya dispesialkan oleh Allah. Bukan kudus berarti saya sama sekali udah gak berdosa lagi, gak mungkin. Selama kita masih di dunia ini, selalu saja ada kecenderungan kita untuk berdosa. Hari ini saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni. Saya tidak akan melakukan lagi besok dosa yang sama misalnya, atau dosa yang lain. Ternyata nggak sadar besok kita lakukan lagi. Ya, kita lakukan lagi. Nah, Rasul Paulus katakan kepada orang kudus. Orang kudus itu berarti orang yang dipilih oleh Allah, disendirikan, dispesialkan oleh Allah. Orang itu ada di mana? Bacaan dikatakan
di Efesus. Orang-orang kudus itu dalam bacaan disejajarkan dengan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang kudus itu berarti orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus berarti bukan orang kudus, ya. Nah, lalu disebutkan lagi di ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Siapa itu kita? Bacaan ini menunjukkan juga bagi kita sekalian yang kita dalam surat ini adalah Rasul Paulus mau menunjukkan kamu orang Efesus, orang-orang kudus tadi, orang yang percaya kepada Allah. Tapi ketika dia menyebut kita, berarti dia menyebut orang Efesus dan juga Rasul Paulus. Kita dikaruniakan, gitu kan? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Nah, orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita disebutnya adalah orang-orang yang mendapatkan berkat rohani di surga. Dari mana dapat berkat? Apa jasa saya? Apa kebaikan saya? Apa upaya saya? Kata orang Efesus. Nah, di sini kita mau melihat catatan ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau mereka mendapat berkat surgawi, berkat rohani itu bukan karena mereka, tetapi karena mereka itu telah dipilih menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hebat kan? Bukan karena saya baik, bukan karena saya melakukan banyak amal, bukan karena saya rajin, bukan. Tetapi karena Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup ini, mengaruniakan kepada saya. Itu hebat, itu luar biasa, saya bangga. Itu catatan pertama. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, di bagian seterusnya dikatakan begini, sebab di dalam Yesus Kristus itulah Dia yang memilih kamu. Sejak kapan Dia pilih kita menjadi orang kudus tadi? Sejak kapan? Waktu itu kalau pada orang Efesus, maka dikatakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Ingat ya? Ini berarti kan penyelenggaraan Allah sebelum di dunia dijadikan. Siapa yang menjadikan? Pasti ada Tuhan. Pasti bukan terjadi dengan sendirinya dunia ini. Pasti bukan karena kekuatan yang sangat besar yang mengumpulkan benda-benda gitu ya, yang ada teori yang mengatakan bahwa bumi ini terjadi karena gumpalan dari debu yang kecil yang bergulung dengan kencang lalu mengumpul menjadi bumi ini. Tentu saja sih, bukan teori itu yang kita percaya. Tetapi bahwa dunia ini hidup secara umum itu ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang mengatur, yang menyelenggarakannya. Tetapi hal-hal yang khusus juga Allah nyatakan dalam kehidupan orang percaya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dia yang memilih kamu. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Jadi sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah tahu. Ini yang disebut dengan predestinasi, ya, penentuan Allah sejak awal. Tuhan katakan, kamu akan menjadi anakku, kamu akan jadi anakku. Tuhan pilih sedemikian rupa. Tapi bisa nggak orang menolak? Bisa. Sejak awal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Sebenarnya Allah itu menciptakan damai sejahtera di kehidupan Adam dan Hawa. Punya anak-anak Kain dan Habel. Apakah Tuhan yang merancang kejahatan di hati mereka? Tentu tidak. Karena Dia bukan sumber kejahatan. Dia bukan sumber dosa. Tentu tidak. Tetapi keinginan manusia yang tidak terkendalikanlah yang membuat akhirnya manusia melanggar Tuhan, jatuh di dalam dosa. Tapi sejak awal Dia ingin merancang hidup yang baik, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Sejak awal kamu dipilih. Tapi bisa nggak kamu menolak? Bisa. Kalau saya nggak mau, Tuhan kasih pilihan, silahkan. Ketika kamu nggak mau makan, itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat kan. Ketika nggak mau, Tuhan mengetuk hati kita. Misalnya contoh paling gampang kan, ini hari Minggu, gereja sudah dibuka,
silakanlah berkumpul dalam persekutuan bersama dengan semua orang percaya. Ada yang bangun, ada yang pergi ke gereja gitu kan. Tapi ada juga yang malas. Lalu sudah keenakan di rumah aja. Cukup buka, gampang mau cari pendeta siapa. Di GPG semua sudah live streaming, buka aja live streaming, tinggal duduk misalnya. Atau udah buka Zoom aja, duduk, gak repot-repot. Hidup ini sudah semakin gampang kok orang bikin repot gitu. Saya bukan bilang itu nggak boleh, bukan, silakan saja. Bahkan mungkin gereja harus terus-menerus bisa juga ada di dalam peribadahan secara live streaming, boleh juga. Karena itu sangat menjangkau jemaat di rumah yang tidak memungkinkan untuk bergereja. Boleh-boleh saja gitu. Jemaat yang sakit, dia merindukan pendetanya berfirman, menyampaikan firman Tuhan, lalu dia mendengar di rumah, boleh kan? Boleh-boleh saja. Tapi bagi kita yang kuat, bagi kita yang mampu hidup dalam persekutuan, ketaatan kita pada Tuhan itu kan bukan cuma hubungan saya dengan Tuhan, dia harus hubungan saya dengan sesama kan. Kalau kita bilang, saya orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, tiap hari saya berdoa, pagi, siang, malam, lebih satu hari itu setiap jam saya berdoa misalnya, gitu ya. Setiap jam saya berdoa. Saya begitu masuk jam 1 berdoa, jam 2 saya berdoa, jam 3 di jam-jam pergantian jam itu saya selalu berdoa. Itu luar biasa. Saya puasa, boleh. Saya rajin memberikan persembahan. Tapi saya dibimbing istri. Persembahan, mana nggak ke gereja dititipin, atau titip korsek gitu kan? Atau presbiter yang 210, 215, titip ya Pak, ini persembahan kami gitu. Tapi dia nggak ke gereja gitu. Nah, hidup dalam persekutuan. Rajin, bahkan kalau ditanya baca Alkitab, iya berapa kali? Saya udah baca Alkitab khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali udah khatam misalnya umur saya sekian misalnya. Betul sih, itu bagus. Itu bagus. Tetapi hidup beriman kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu harus selalu ada dalam persekutuan juga satu dengan yang lain. Dulu waktu pandemi awal-awal semua ngeluh, nggak bisa ke gereja lagi, gereja ditutup, gitu. Ya kan? Kamu kosong, untuk gereja ini nggak ke gereja lagi. Saya lebih enak di gereja, lebih enak di rumah, santai. Alasan kan? Bapak Ibu, saudara-saudara, ya kalau mau dicari alasan, semua ada alasannya, ya kan? Semua ada alasannya. Tapi yang mau saya katakan dalam bacaan ini, di hal yang kedua ini, bagaimana Tuhan sebenarnya memilih kita untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kalau lu lagi, ya kalau lu nggak mau ya udah gitu, lalu aja gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikut kita. Tapi kadang-kadang dia paksa juga loh. Ada hal tertentu dia paksa. Rasul Paulus ini kan agak dipaksa gitu ya. Atau agak waktu dia ikut Tuhan kan, saya bukan mau bilang paksa, agak dia cara Tuhan memanggil dia untuk menjadi alatnya dengan cara dibom gitu, kira-kira. Bapak Ibu mau dibom dulu baru ikut Tuhan. Kalau sudah tahu jalan yang benar Tuhan tunjukkan gitu, ya jalani. Kenapa tunggu sampai ada bom-bom yang jatuh dalam hidup kita baru kita sadar gitu? Udah semplek gitu baru sadar gitu, ya Tuhan saya mau Tuhan pakai gitu kan, saya nggak akan lagi melakukan ini. Tapi sudah, ya syukur aja aku masih bisa kan. Bapak Ibu saudara-saudara kembali ke sini, dia yang menentukan, dia memilih kita sejak awal. Ketika pilihan itu diberikan kepada kita, bahkan sejak muda sekalipun, terima panggilan Allah itu, pilihan Allah itu. Yang pertama-tama dalam menjadi anak-anaknya, menjadi pengikutnya. Bacaan ini katakan, dan itu dikaruniakan kepada kita, bukan karena jasa baik. Dan untuk apa yang diberikan kepada kita? Ada 2 hal di dalam bacaan ini dikatakan. Supaya apa? Kita dipilih oleh Dia hidup kudus. Yang pertama, tak bercacat. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Pada hadapan manusia kita baik-baik kan, baik di depan orang, di belakang baik juga. Di hadapan Tuhan, karena Tuhan tak terlihat, tapi Dia tahu apa yang kita perbuat.
kehendak Tuhan. Kita lihat hidup kudus apa yang Tuhan kehendaki ya di hal berikutnya. Apa itu hidup kudus? Tadi, hidup kudus adalah hidup yang Tuhan pilih, kita disendirikan, Tuhan pisahkan kita dari yang lain, sehingga hidup kita berbeda dari kehidupan dunia ini. Berbeda dari dunia ini. Itu hidup kudus. Saya dipisahkan. Cara paling gampang mengartikannya, orang percaya itu harus berani tampil beda. Tapi bukan bedanya kalau orang rambutnya biasa, rambut saya dijegrek ke atas gitu kan. Bukan, kalau orang nggak pakai tato, saya badan saya penuh tato semua gitu. Bukan itu kan. Berani tampil beda berarti cara hidup saya harus berbeda dari dunia ini. Cara hidup saya harus berbeda dari dunia ini. Beda dalam hal apa? Dalam hal kejujuran harus berbeda. Jadi orang lebih jujur. Dalam kerajinan, jangan orang lebih rajin, saya kok nggak rajin. Kadang-kadang sudah kita bilang dia dengan segenap hati bisa jadi ya kok pakai contoh presbiter itu kan nggak apa-apa. Presbiter pasti nggak marah kan. Kita nggak tahu presbiter soalnya. Ya kan? Iya dengan segenap hati gitu kan. Tapi ternyata dalam perjalanan yang awalnya rajin, saya akan menunjukkan kerajinan. Lama-lama kendor juga ya, bisa jadi kendor. Kendor nggak Pak? Nggak saya. Bisa jadi kendor juga, gitu. Bisa. Kenapa? Terlalu banyak beban berat. Kalau itu jemuran, awal-awalnya kenceng jemuran dulu, itu yang pakai tali yang biasa gitu kan, tali ujung ke ujung gitu kan. Terus pertama masih kenceng ke ujung, tapi itu sering ditaruhin pakaian dijemur, digantung, mungkin nggak sampai sebulan dia mulai melorot jadi gini. Lama-lama turun lagi segini gitu kan. Kebanyakan beban berat. Beban berat Pak, enggak semoga ya. Jangan melorot, ini apalagi udah mau akhir-akhir gitu. Selesaikanlah dengan baik. Pemilihan sedang terjadi. Sudah selesai pemilihan di sini. Tahap pertama belum ya? Belum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hal kerajinan, dalam hal apa lagi? Dalam hal moral misalnya. Kalau dunia mengatakan standar moralnya, ya pokoknya nggak ketahuan nggak apa-apa gitu. Ya kalau orang Kristen di hadapan Tuhan kan, ya nggak ketahuan manusia kan diketahui Tuhan. Saya harus menjaga kehidupan moral yang baik, yang benar. Moral seperti apa? Dunia ini bilang nggak apa-apa kalau itu untuk anak muda misalnya, nggak apa-apa pacaran aja terserah, pokoknya nggak ketahuan. Boleh kok lakukan segala sesuatu asal tidak ketahuan misalnya. Atau kalau kamu belum, kalau kamu mau married nggak apa-apa juga, boleh kok test drive misalnya. Aneh. Bahkan ada yang katakan begini, kalau orang tua jadi pacaran sampai mereka akhirnya pasangan ini diberkati di gereja. Tapi Bapak itu tahu nggak apa yang terjadi? Cewek itu sudah hamil. Lalu saya tanya, kan tahu itu salah? Tahu. Terus kenapa lakukan itu? Kata teman-teman saya, Bu, kalau orang bilang, kalau ya mereka bilang, kalau orang tua nggak setuju, apa? Hamilin aja. Nanti pasti orang tua setuju. Ini moral yang nggak bener gitu. Kalau hamil pasti orang tua jadi setuju. Setuju karena ada pilihan lain bagi pihak perempuan. Daripada saya menanggung malu dan cucu saya ini bagaimana nasibnya, kadang-kadang kan jadi itu pilihan. Ya sudahlah. Tapi ini nggak benar. Orang Kristen yang hidup kudus berarti ya harus menjaga kehidupan moralnya dengan baik. Kita bilang, ya susah Bu Pendeta cari orang seperti itu. Ya kita buat yang menjadi susah. Karena itu standar, dan standar yang Tuhan berikan kepada kita itu memang standar yang tinggi. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu standar, dan standar yang Tuhan berikan bagi kita memang standar yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi anak-anak gampangan yang mudah dibeli, yang mudah digoda lalu terikut. Tapi kita punya prinsip, kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang baik, apa yang benar. Itu yang menjadi pilihan saya, karena hidup kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu kehendak Tuhan. Dalam hal apapun, waktu di masa remaja berarti tentang pacaran, tentang pergaulan gitu ya. Bahkan dalam kehidupan keluarga, menjaga kesucian kehidupan keluarga, itu kan harus terus dipelihara. Jangan menjadi orang percaya yang ada yang bilang jadi apa lagu pendeta. Ada yang bilang kalau udah berkeluarga pun ya, selingkuh boleh aja lah. Kenapa boleh? Ada kasih kepanjangan. Selingkuh itu adalah apa itu? Selingan indah katanya. Selingan indah keluarga utuh. Bohong. Mana ada. Selingan indah keluarga utuh. Kan gak apa-apa. Kan cuma ada yang bilang selingkuh tipis-tipis. Memang ada yang tipis, ada yang tebal. Ini kan cara hidup yang tidak benar. Tapi orang di dunia ini, ya karena dunia ini, arus dunia ini, kesenangan dunia ini, lalu orang mencari pembenaran, tapi pembenarannya nggak benar sebenarnya. Itu salah. Lalu kalau begitu, kok saya harus tutup mata saya kalau melihat cewek yang cantik, yang penting? Ngapain tutup matamu? Lihat saja. Yang harus kamu kendalikan kan pikiranmu, gitu. Hatimu yang harus kamu kendalikan. Kok mata melihat apa? Tapi kalau gara-gara matamu, kata Tuhan, kalau gara-gara matamu kamu berbuat dosa, maka dengerin ya, cungkilah ya Bu ya. Cungkil lebih bagus masuk surga tanpa mata ketimbang ada mata masuk neraka. Ngeri kan? Mau? Enggak lah ya. Kalau tanganmu ini membuat kamu berdosa, katanya, potong aja tuh tangan. Lebih baik utuh, nggak punya tangan tapi masuk surga daripada anggota tubuhmu lengkap tapi kamu masuk neraka. Jadi kata-kata kuduslah kamu sebab aku kudus. Mudah? Karena itu kita butuh kekuatan Tuhan untuk hidup kudus. Tapi yang kedua dikatakan tak bercacat. Mungkinkah tak bercacat? Itu juga sulit. Tak bercacat itu yang dimaksud adalah kita terus-menerus menyerupai Kristus. Bapak Ibu sejak yang dalam dosa kan manusia menjadi bercacat gitu kan, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika Kristus datang, maka Dia mau memperbaharui kita dan menjadikan kita sebagai anaknya. Dan menjadikan kita, ya gambar Kristus itu menjadi gambar kita. Jadi kalau nggak bercacat itu saya menggambarkan begini. Kalau kita ingin lihat cucian mobil, ini mobil kotor, lalu ada tempat cucian yang masuk, ya di sini ditutup kan, disemprot, diapain gitu, tiba-tiba keluar lagi, dia sudah bersih gitu kira-kira. Nah, Kristuslah yang melakukan itu. Tapi kadang-kadang kita bilang begini, bagaimana saya bisa hidup tak bercacat? Kita suka pakai istilah ini. Ini istilah yang harus kita hati-hati. Kadang-kadang bisa kita terjebak dan jadi pembenaran. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Kesempurnaan milik Tuhan. Sedangkan manusia tidak sempurna. Saya setuju dengan kalimat ini, sangat baik. Dan yang menunjukkan bahwa ya saya memang bukan manusia yang ingin sempurna kan. Betul. Tapi jangan jadikan kalimat itu untuk kita membenarkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu jadi salah. Saya kan tempatnya dosa, saya kan tempatnya ini. Seakan-akan dosa yang kita buat, ya itu lumrah saja, memang saya manusia yang berdosa. Itu jadi salah. Harusnya kalau dia hidup tak bercacat, saya tahu memang saya manusia yang berdosa. Tapi dosa bukan lagi menjadi sesuatu kesenangan yang saya buat, yang saya lakukan dengan sengaja. Ini bahaya. Kalau kita melakukannya karena kita menyenanginya, udah jatuh di dosa itu, lakukan lagi, besok lakukan lagi, tetap saja. Yang penting saya kaya, yang penting anak saya dan istri saya makan misalnya. Yang penting kami bisa bersenang-senang, lakukan terus. Itu namanya ditagih. Kan kami memang manusia kok yang berdosa. Itu namanya pembenaran diri. Itu jadi salah di sana. Tetapi orang yang tak bercacat di hadapan Tuhan berarti terus berjuang menjadi seperti Kristus. Meskipun berat, meskipun tidak mudah, meskipun mungkin kita bisa saja gak disenangi dengan orang-orang sekitar kita sebagai anak muda, mungkin dianggap anak muda apaan sih lu, gak gaul gitu.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang mau dikatakan dalam bacaan kita. Allah yang menyelenggarakan, yang Dia inginkan adalah kita hidup kudus, hidup tak bercacat dalam kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita ada. Dan itu yang Dia kehendaki. Lalu apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini dalam rangka bulan Pelkes? Kita masih di bulan Pelkes. Iya, Ibu. Merayakan bulan Pelkes ini kan menyadarkan kita bahwa hidup kita berbeda satu dengan yang lain. Hidup kita berbeda satu dengan yang lain. Ada di kota, ada di desa, ada kaya, ada miskin, gitu kan? Ada gerejanya yang bagus, ada gerejanya yang masih didukul, ada gerejanya yang mungkin masih gereja beralat ininya tanah misalnya, masih kayu-kayu. Itu kita banyak lihat di pos Pelkes, atau kalau di GPIB itu di belakang Sabda Bina Umat ada gambar kan pos Pelkes yang sedang dibangun. Maka Ibu, dalam rangka penyelenggaraan Allah, kita bisa loh dipakai oleh Allah menjadi tangan, kepanjangan tangan Tuhan. Karena ketika kita diciptakan Dia, nggak ada yang lain. Dia mau tadi kita kudus tak bercacat. Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, kalau kita punya berkat, itu tuh di SBU di belakang ada tulisan kirimkanlah ke bank apa, Sumsel, bank apa. Yang punya berkat, berapa kita punya berkat? 50.000, berikanlah. Kirim aja kepada mereka. Berapapun yang kita punya. Dan bukan cuma pembangunan seperti itu. Kita bisa membangun mereka yang lain. Sangat susah. Tapi ada juga yang dilakukan oleh orang-orang lain, bukan hanya secara fisik memberikan sumbangan. Di SBU itu Bapak Ibu di bagian belakang juga, ada di dalam, itu ada mereka menjadi donatur untuk Sabda Bina Umat, untuk mereka yang di pos Pelkes. Untuk apa? Bukan hanya membangun secara fisik, tetapi spirit. Sulit untuk mendapat bacaan berada di sana. Ya, saya termasuk pendeta yang angkatan yang pertama terjun gitu ya, pakai parasut enggak? Masuk ke pos Pelkes. Majelis Sinode belum punya sistem yang bagus waktu itu, karena kami ada 60 lebih, sama dengan pendeta Meriani Bimo, kakak satu angkatan. Jadi belum ada sistem yang bagus, aturannya seperti apa yang lengkap. Ya, ada 64 kami yang diterjunkan aja waktu pos-pos Pelkes. Tahu pos-pos Pelkes GPIB. Ada 300 GPIB punya pos Pelkes. Tempatkanlah pendeta muda ini di sana semuanya. Itu bagaimana? Dan dengan keadaan gereja yang ya jauh lebih baik lah, kita yang ada di Bekasi dan sekitarnya gitu kan, kalau lihat gedungnya. Nah, di sana lah peran kita. Tapi kalau itu mau dikaitkan dengan pemilihan, nah proses pemilihan diaken dan penatua, maka ayat ini mau berbunyi begini bagi kita. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, ya itu karena Tuhan yang mau memilih kita. Jangan keraskan hatimu. Kita bisa tolak? Bisa. Ya gak apa-apa. Perlu ditakut-takuti gak ya? Tuhan memilih kita. Gak perlu ditakut-takuti. Kalau memang Tuhan ingin memakai kita, harusnya jawaban kita tinggal begini. Ya Tuhan, ini aku, pakailah aku. Jangan, iya Tuhan ini aku, tapi pakai dia. Ini aku. Tapi ketika Tuhan katakan, kalau kita bilang begini, sudah cukup waktumu. Musa, waktu Tuhan bilang Musa sudah cukup waktumu, Musa marah. Musa cukup. Serahkan itu pada Yosua, serahkan pada Yosua. Dia nggak bilang enak aja. Ya, dia mau memilih Yosua, aku nggak akan serahkan pada Yosua. Serahkan, waktunya cukup, serahkan pada Yosua. Gak ada yang lain. Dan itu dilakukan. Kalau lihat dalam perjanjian baru, Tuhan pun melalui Paulus itu juga melakukan, melimpahkan tanggung jawab pelayanan itu kepada Timotius, Titus, gitu ya, generasi muda. Nah ini tema kita intergenerasi, tema tahunan kita. Pelayanan itu bisa terjadi juga begitu. Pelayanan itu kita ya regenerasi dan intergenerasi. Semua bisa terlibat dalam pelayanan. Dan ketika pelayanan itu bukan hanya milik kelompok usia yang baby boomers gitu kan,
atau kelompok tertentu saja generasi X misalnya. Tapi di dalam pelayanan itu ada bermacam generasi. Bisa generasi baby boomers, bisa generasi X. X itu saya tuh generasi X. Yang sekarang usianya sampai dari 50-an itu generasi X gitu ya. Nah, generasi berikutnya itu Y. Itu yang sekarang usianya kurang lebih 45 tahun, lebih muda ke bawah. Sedangkan itu generasi Z lebih muda lagi. Nah, sekarang ada generasi Alpha yang kelahiran 2011, mungkin generasi masuk generasi Alpha. Terimalah satu dengan yang lain. Berilah diri kita melayani Tuhan. Anak-anak muda semuanya kita saling melengkapi dalam pelayanan ini. Tuhan yang menentukan yang terbaik. Biar kita ikut penyelenggaraan Tuhan. Jangan ikut mau-mau kita. Amin.